Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to English class. I am Miss Morianty. Today's topic is about adjective. Hari ini kita akan membahas mengenai kata sifat dalam bahasa Inggris. Oke, let's start. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai definisinya dulu ya. Nah, definition. An adjective is a word that tell us more about nouns, pronouns, and non-phrase. Jadi kata sifat ini merupakan sebuah kata yang menjelaskan kepada kita more about, lebih banyak mengenai kata benda, pronouns kata ganti, and noun phrase frasa kata benda. Nah, di sini kalau kita lihat ada 3 istilah ya, noun, pronoun, dan noun phrase. Nah, kita akan bahas 3 terminologi tersebut. Next, kita akan bahas mengenai contoh ya. Nah, contoh untuk 3 terminologi yang tadi yaitu mengenai noun, pronouns, dan noun phrase. Oke, untuk yang pertama mengenai noun, kita lihat contohnya dulu ya. Nice shirt. Nah, nice shirt ini, shirt ini kata benda, nice merupakan kata sifat. Nah, Anda bisa meletakkan kata sifat dulu, baru letakkan kata bendanya. Ataupun cara yang kedua, silakan letakkan dulu benda, shirtnya, kemudian jangan lupa letakkan to be, is, karena ini tunggal, langsung Anda mengetik kata sifatnya yaitu nice. Ini untuk contoh yang kata benda. Contoh yang kedua untuk pronouns, jadi untuk kata ganti, you are diligent. Nah, you ini merupakan pronouns, kata ganti orang yang posisinya sebagai subjek. Nah, Anda jangan lupa meletakkan are, to be untuk you, dan silakan mengetik kata sifatnya yaitu diligent. Contoh yang kedua, someone. Someone ini merupakan kata ganti juga ya, pronouns. Kemudian letakkan is, to be untuk someone. Lalu letakkan kata sifat yaitu a noun. Contoh yang ketiga adalah this book is new. This merupakan kata ganti yang menunjukkan book. Jadi menunjukkan kata benda tunggal. Jadi kita pakai this. Kemudian jangan lupa letakkan is dan letakkan kata sifat setelah to be. Nah, yang terakhir untuk noun phrase. Noun phrase ini kalau kita artikan adalah frasa kata benda. Frasa kata benda ini maksudnya ada beberapa kata benda di dalam satu kalimat yang maknanya hanya satu benda. Contoh di sini adalah modern pencil sharpener. Nah, pencil sharpener ini ada 2 suku kata, tetapi maksudnya satu benda yang artinya adalah kalau kita di bahasa Indonesia kan adalah raut ya, raut ataupun penajam pensil. Jadi rautan yang modern. Oke, contoh yang kedua adalah bus station, stasiun bus. Nah, di sini ada 2 suku kata, maknanya satu ya. Jadi bus station is far away from. Nah, far away ini adalah kata sifat. Jadi jangan lupa letakkan to be di depan kata noun phrase. Next, we discuss about patterns. Jadi kita akan bahas pola menulis kata sifat dalam sebuah kalimat. Oke, cara yang pertama adalah before noun, sebelum kata benda. Example, I like beautiful flower. Nah, di sini beautiful kata sifat, flower ini kata benda. Jadi letakkan dulu kata sifatnya, baru kata bendanya. Makanya di sini diletakkan before noun, sebelum kata benda, yaitu bendanya flower. Kemudian pattern yang kedua, pola yang kedua adalah after certain verb or to be. Jadi setelah kata kerja khusus, jadi ada banyak kata kerja khusus, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Ini saya berikan contoh yang umum dulu. Kemudian contohnya bisa kita lihat, he seems handsome. Nah, seem di sini merupakan certain verb. Jadi kata kerja khusus ya, seems itu kelihatan. Nah, di depan seems harus ada kata sifat yaitu handsome. Nah, untuk contoh yang kedua adalah untuk to be. To be, silahkan mengetik your laptop is expensive. Jadi di depan is, kamu letakkan kata sifatnya yaitu expensive. Nah,
Selanjutnya, pattern yang ketiga adalah two or more adjective together. Dan juga bisa kita mengetik dua atau lebih kata sifat bersama-sama dalam satu kalimat. Contohnya adalah a beautiful young French lady comes to a party. Nah, di sini beautiful young French. Nah, di sini ada 3 suku kata, ada 3 sifat satu kalimat. Nah, di sini nanti ada adjective ordernya, ada urutan kata sifat. Nanti di next slide kita akan bahas per bagian-bagiannya ya. Next, kita akan membahas kata kerja apa saja yang bisa kita letakkan kata sifat di depannya. Oke, yang pertama adalah present or past to be. Jadi present to be dan past to be. Nah, dalam bahasa Inggris, present adalah masa sekarang dan past masa lampau. Example, ball is round. Nah, di sini is termasuk present to be ya. Maka silakan letakkan sifat di depan to be. Contoh kedua, Mr. Amir was lazy person. Nah, was ini adalah past to be. Nah, di depan past to be ada lazy, ada sifat. Selanjutnya, past participle to be. Past participle to be, kita lihat contohnya ya. Di sini ada been. Nah, di depan been itu ada have. Nah, have, silakan bisa meletakkan have, has, ataupun had. Nah, di sini saya berikan contoh, you have been dishonest to me. Nah, di depan been silakan Anda letakkan dishonest sifat, karena ini untuk to be yang spesial. Di depannya ada bisa kita letakkan sifat. Next, get. Kita lihat contohnya ya. Put your coat and scarf on or you'll get cold. Nah, di sini get cold menjadi dingin. Nah, dingin di sini merupakan kata sifat. Kenapa ada get di depan kata cold? Selanjutnya, seems, appear, looks. Ketiga kosakata ini artinya sama, yaitu kelihatan ya. Silakan Anda bisa memilih seems, appear, ataupun look. Contoh, the boy seems sad. Nah, sad di sini merupakan kata sifat. Kemudian Mr. Mike appears pale. Pale juga pucat, kata sifat ya, karena ada kata-kata appears. Contoh yang ketiga, Mrs. Tania looks happy. Looks di sini adalah certain verb ya, terlihat. Kemudian silakan letakkan kata sifat di depan looks. Selanjutnya become, kita lihat contohnya, he becomes nice boy. Nah, becomes di sini silakan letakkan sifat kemudian keterangannya. Nah, kenapa ada is di sini? Karena di subjeknya ada orang ketiga tunggal. Next, feel. Example, I feel good today. Nah, feel di sini silakan letakkan sifat di depan feel, yaitu good. Selanjutnya, sounds, terdengar. Nah, example, it sounds easy. Sounds di sini berarti certain verb ya. Nah, kata kerja khusus, silakan depannya easy, sifat ya. Nah, easy artinya mudah. Selanjutnya, smell, smell tercium. Example, it smells bad. Jadi ini tercium tidak enak. Nah, bad di sini berarti sifat. Kenapa? Karena ada kata-kata smell. Nah, smell di sini ada s karena ada subjeknya, yaitu orang ketiga tunggal, yaitu it ya. Nah, yang terakhir taste. Nah, terasa, example-nya the food tastes good. Nah, terasa enak ya. Nah, food ini dianggap it, makanya di sini ada s. Kemudian good ini merupakan kata sifat. Silakan Anda letakkan kata sifat di depan taste. Next, kita akan membahas adjective order. Ini merupakan tema mengenai urutan dari kata sifat. Nah, urutan dari kata sifat ini tujuannya adalah ketika Anda ingin mengetik kata sifat lebih dari satu, maka Anda bisa mengikuti urutan-urutan yang sudah ditetapkan dalam grammar bahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa meletakkan determiner. Determiner ini adalah kuantiti suatu benda. Jadi, berapa banyak dari jumlah suatu benda, apakah satu, 2, dan seterusnya. Di sini saya buat and the. Nah, kalau banyak silakan kamu mengetik many, much, beberapa, several. Ini untuk quantity.
Setelah quantity atau determiner, kamu bisa meletakkan opinion. Opinion ini berkaitan dengan quality atau kualitas suatu benda. Apakah baik, buruk? Silakan Anda mengetik, misalnya saya buat contoh di sini adalah good. Setelah opinion, kamu bisa meletakkan size, ukurannya. Di sini saya buat small. Nah, setelah size, kemudian age. Nah, apakah itu benda yang sudah tua ataupun masih baru? Silakan letakkan, misalnya di sini saya buat new. Next, tentang shape. Setelah age, shape, jadi bentuknya kamu bisa meletakkan di sini saya buat round, yaitu lingkaran. Setelah shape, kamu bisa mengetik color, warna. Di sini saya buat pink. Kemudian origin, asalnya dari mana, yaitu Chinese. Nah, material terbuat dari apa? Terbuat dari plastik. Purpose, tujuan dari benda tersebut, di sini saya buat writing untuk menulis. Kemudian bendanya yaitu table. Jadi ketika kita buat kalimat, langsung bisa kita tulis berdasarkan urutan dari kata sifat. Nah, di sini banyak sekali ya harus kita ingat. Di sini saya berikan tips how to remember, bagaimana cara mengingat, yaitu dengan cara menyingkatkan kata ataupun huruf yang ada di awal kata tersebut. Nah, di sini saya buat do-com. Jadi D ini singkatan dari determiner, O opinion, S ini size, E ini age, SH adalah shape, kemudian C color, O origin, M material, and P purpose. Nah, ini saja yang bisa kamu ingat. Ketika kita buat kalimat, jadi I have a good, small, kemudian new, round, pink, Chinese, plastic writing table in my room. Nah, jadi sesuaikan dengan urutan adjektif yang sudah ditetapkan di grammar. Demikianlah materi mengenai adjektif.